Halo semuanya, saya Ulaningsih Edwari, mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah pengantar teknik informatika. Di sini saya akan membahas tentang jaringan komputer. Untuk poin-poinnya, yang pertama ada pengertian jaringan komputer, yang kedua ada jenis-jenis jaringan komputer, yang ketiga ada macam-macam perangkat jaringan komputer, dan yang keempat ada manfaat dari jaringan komputer. Oke, langsung kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Lanjut masuk pada poin yang kedua, yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Untuk jenis-jenis jaringan komputer ini ada berdasarkan cangkupan areanya, lalu ada berdasarkan topologi. Topologi ini artinya bagaimana struktur jaringan komputer ini didesain. Lalu yang ketiga ada berdasarkan komunikasinya. Kita masuk pada yang pertama, yaitu jenis jaringan komputer berdasarkan cangkupan area. Yang pertama ada PAN, yaitu Personal Area Network. Jaringan jenis ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resources yang besar untuk menggunakan jaringan PAN ini. Yang kedua ada LAN, yaitu Local Area Network. Jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN ini yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Lalu yang ketiga ada CAN, yaitu Campus Area Network. Jaringan CAN ini dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Jaringan ini menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Lanjut yang kelima ada WAN, yaitu Wide Area Network. WAN ini merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Selanjutnya yang keenam ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencangkup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk pada jenis jaringan komputer berdasarkan topologinya. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus ini hanya menggunakan satu kabel saja sebagai media komunikasi atau media transmisi, dan kabel tersebut menjadi pusat dari seluruh server yang terhubung. Masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menggunakan konektor BNC, lalu diakhiri dengan terminator. Di sini bisa kita lihat servernya hanya satu, dan komputer-komputer lainnya ini terhubung menggunakan satu kabel saja. Yang kedua ada topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan yang rangkaiannya membentuk cincin dan berupa titik-titik, yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kiri terhubung kedua titik lainnya sampai komputer pertama dan komputer terakhir terhubung. Titik yang ada pada topologi cincin ini berfungsi memperkuat sinyal di setiap rangkaiannya, atau bisa juga disebut repeater. Dengan metode seperti ini, sinyal dan aliran data akan tetap stabil. Lalu untuk arah aliran datanya juga bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam, tergantung dengan kebutuhan. Di sini bisa kita lihat untuk topologi ring ini bentuknya berbentuk cincin, dan komputer-komputernya ini saling terhubung.
Selanjutnya ada topologi star. Topologi star adalah topologi yang mempunyai satu penghubung sebagai pusat. Di sini untuk penghubung dan atau pusatnya ini ada HUB atau switch. HUB atau switch tersebut posisinya di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Selanjutnya yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi yang jaringannya dapat terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Karena komputer langsung terhubung dengan komputer yang dituju, maka harus ada data dapat langsung dilakukan dengan cepat tanpa harus melalui komputer lainnya. Masing-masing komputer ini setidaknya memiliki dua jenis sambungan, yaitu pertama kabel yang terhubung dengan komputer dan kabel yang terhubung langsung ke file server. Bisa kita lihat di sini untuk topologi mesh ini komputernya memiliki dua kabel. Yang pertama untuk kabel yang terhubung ke server dan kabel yang lainnya ini terhubung ke komputer lainnya. Selanjutnya masuk pada topologi tree. Topologi tree adalah topologi yang bertingkat dan hierarki antar koneksi menggunakan HUB atau switch sebagian media transmisinya, dan masing-masing dari HUB atau switch ini tersebut terhubung dengan file server. Topologi tree ini sebenarnya merupakan kombinasi dari topologi star dan topologi bus. Namun yang membedakannya adalah topologi tree ini terdapat banyak HUB atau switch dalam jaringan dan sistem hierarkinya. Lalu masuk pada jenis jaringan komputer berdasarkan komunikasinya. Yang pertama ada client server. Jaringan client server memiliki dua komponen utama, yaitu client dan server. Sesuai namanya, server atau penyedia layanan adalah komputer yang memberikan layanan untuk komputer klien. Lalu layanan itu bisa berupa data, akses, atau bahkan multi-service seperti file server, mail server, dan web server. Jadi untuk client server ini, server dia menyediakan informasi atau data, dan client server ini akan meminta atau mengakses informasi atau data dari server. Lalu server ini yang tadi sudah dikatakan bahwa server ini menyediakan data untuk klien atau menyediakan informasi untuk klien. Selanjutnya yang kedua, peer-to-peer. Dalam jaringan peer-to-peer, semua komputer memiliki hak akses yang sama. Setiap komputer yang terhubung dapat saling berbagi sumber daya tanpa harus dikendalikan oleh satu komputer. Jadi intinya jaringan peer-to-peer ini adalah jaringan di mana semua komputer dapat bertindak sebagai server ataupun sebagai klien. Berikutnya masuk pada poin macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama, untuk macam-macam perangkat jaringan komputer ini ada server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari dibuatnya server ini memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua, ada NIC atau Network Interface Card. NIC ini dapat disebut juga dengan LAN card, expansion board, yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga ada kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twist pair. Yang keempat ada HUB dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Lalu yang kelima ada router. Router adalah perangkat JARCOM yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router ini dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Lalu yang keenam ada bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk
membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Lalu yang ketujuh ada modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider. Yang kedelapan ada repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Lalu yang kesembilan yang terakhir ada wireless card. Wireless card ini merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Selanjutnya yang terakhir kita masuk pada manfaat dari jaringan komputer. Untuk manfaat jaringan komputer ini, yang pertama untuk berbagi dokumen, yang kedua untuk menjaga dan manajemen keamanan data, yang ketiga memudahkan dalam berkomunikasi, yang keempat menyampaikan informasi secara cepat, dan yang terakhir membantu aktivitas manusia. Sekian pembahasan saya tentang jaringan komputer. Terima kasih, semoga bermanfaat.